Fokus kepada hal rohani. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Dalam Lukas 22, Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Yesus mengumumkan kepada para murid tentang kematiannya saat dia mengadakan perjamuan dengan mereka. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan bahwa seseorang dari mereka, Yudas Iskariot, akan mengkhianatinya. Tak lama setelah itu Yudas mendatangi para imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka dengan mendapat imbalan uang. Kemudian di saat mereka mendapatkan Yesus untuk menangkapnya, Yesus berkata kepada mereka, "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lukas 22 ayat 53. Mengapa Yesus berkata inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu? Meskipun perkataan nubuatan menyatakan dengan jelas bahwa dia ditangkap, dia menarik perhatian kita kepada sesuatu yang rohani, yang merupakan fakta bahwa kuasa kegelapan ada di balik penangkapannya. Ini memberikan kepada kita sebuah contoh sempurna untuk menjadi orang yang waspada secara rohani. Seberapa sadarkah engkau akan siapa yang mengendalikan pikiran dan perbuatanmu? Saat engkau membuat keputusan, siapakah yang bertanggung jawab? Fokuslah selalu kepada hal rohani, bukan kepada hal yang engkau lihat dengan panca indera fisikmu. Yakinlah bahwa perbuatan, pikiran, dan keinginanmu selalu terinspirasi dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus memimpin dan menuntunmu dalam segala sesuatu. Aturlah supaya ketertarikanmu adalah kepada Dia. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Arahkan pikiranmu kepada firman Tuhan yang kekal, dan biarlah Roh Kudus menjadi gurumu. Alkitab mengatakan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera." Roma 8 ayat 5-6. Mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, oleh kuasa Roh-Mu, aku secara sadar melatih pikiranku untuk fokus pada realitas rohani dari firman, pada hal yang baik, benar, murni, bagus, dan laporan yang baik, berbudi luhur dan terpuji. Aku berpikiran rohani, hanya mengizinkan pikiran yang dituntun oleh firman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin.